Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih dipertemukan kembali di channel ini. Shalawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga sahabatku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dipanjangkan umurnya, dan semoga kita tidak mati kecuali mati dengan beriman dalam Islam. Dan sempatkanlah menuliskan sholawat di kolom komentar, insya Allah akan menjadi bukti cinta kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Sahabat seiman yang dirahmati Allah, banyak sekali orang yang terbangun ketika di malam hari. Namun sayangnya fenomena ini seringkali diabaikan. Namun perlu diketahui bahwa sebenarnya ini adalah cara tubuh dan cara Allah untuk berkomunikasi dengan kita. Sehingga jika kita melihat dari waktunya, maka bangun di malam hari tersebut sejatinya tubuh kita sedang mengalami sensasi tertentu. Dan ini adalah cara fisik dan emosi kita untuk menyampaikan masalah kepada kita. Oleh karena itu, terbangun di tengah malam sebaiknya janganlah kita abaikan. Dalam salah satu terapi pengobatan, siklus tidur adalah menjadi sebuah waktu bagi kita menerima pesan dari Tuhan. Titik-titik energi ini terhubung dengan sistem waktu yang dipercaya akan memberikan energi positif di bagian tubuh tertentu. Lantas rahasia apa sajakah yang terkandung di dalamnya untuk menjawab hal tersebut? Lalu bagaimanakah menurut Islam untuk mengungkap kondisi dan kebiasaan tersebut? Yang pertama, siklus ketika sering terbangun saat jam 9 sampai jam 11 malam. Ketika kita kesulitan untuk tidur di antara jam 9 sampai jam 11 malam, maka bisa jadi itu adalah pertanda kita sedang stres. Jam ini adalah jam tidur bagi kebanyakan orang. Jadi, jika ada di antara para sahabat merasa sulit tidur, ini tandanya bahwa para sahabat semua mungkin sedang stres dan cemas. Sholat hajat bisa menjadi solusi untuk masalah ini. Selain itu, juga bisa dengan membaca Al-Quran supaya hati menjadi lebih tentram, sehingga tidur menjadi lebih nyenyak dan berkualitas. Kemudian siklus yang kedua, terbangun ketika di waktu antara jam 11 malam hingga jam 1 dini hari. Terbangun pada jam 11 malam hingga jam 1 dini hari adalah pertanda bahwa kita bisa jadi sedang mengalami kekecewaan secara emosional. Metode pengobatan klasik menjelaskan bahwa jam ini adalah waktu di mana kantung empedu sedang aktif, sehingga ketika bangun pada jam-jam ini berarti sedang menunjukkan kekecewaan. Oleh karena itu, cobalah untuk tenang dan maafkan diri kita sendiri, sehingga itu akan banyak membantu. Jangan terlalu keras pada diri sendiri, hargailah diri kita sendiri, sayangi tubuh dan pikiran kita sendiri. Jika orang dari Jawa biasa menyebutnya dengan bangunlah hati yang semeleh, ikhlaskan diri, nerimo ing pandum. Kemudian yang ketiga, terbangun antara jam 1 pagi sampai dengan jam 3 pagi. Bangun tidur di antara jam 1 pagi hingga jam 3 pagi ini menunjukkan adanya titik energi kemarahan yang terhubung dengan hati. Bangun di waktu-waktu ini mengindikasikan
bahwa seseorang sedang memiliki energi yang berlebihan. Untuk itu, cobalah untuk minum segelas air dan cobalah bermeditasi atau mengatur nafas supaya bisa tidur kembali. Lalu yang keempat, terbangun ketika waktu jam 3 pagi hingga jam 5 pagi. Ketika seseorang terbangun di antara jam 3 pagi hingga jam 5 pagi, ini tandanya bahwa Allah sedang menjalin komunikasi dengan kita. Jam-jam ini menunjukkan terkait kerja bagian paru-paru dan terhubung dengan rasa kesedihan. Jika seseorang terbangun di jam-jam ini, diyakini bahwa Sang Pencipta sedang membimbing orang tersebut untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Itulah sebabnya waktu sepertiga malam adalah waktu yang paling baik untuk berkomunikasi dan mengadu kepada Allah. Pada waktu sepertiga malam inilah ketika sebagian besar orang sedang tidur nyenyak, terlelap dalam selimutnya, sejatinya rahmat Allah sedang turun. Di saat inilah Allah akan mengabulkan seluruh doa-doa kita. Apakah itu doa yang langsung dikabulkan ataukah diganti dengan hal-hal yang lebih baik menurut Allah? Kemudian cobalah untuk bernafas perlahan dan berdoa supaya bisa kembali tidur hingga azan subuh berkumandang. Siklus waktu bangun tidur selanjutnya adalah jam 5 hingga jam 7 pagi. Ketika kita terbangun dari tidur kita pada jam-jam ini, diyakini kita sedang memiliki emosi yang tertahan. Dari sisi medis, ini adalah indikasi bahwa seseorang sedang mengalami masalah di bagian usus besarnya. Namun hal ini bisa diatasi dengan coba meregangkan otot atau pergilah ke toilet. Namun sesungguhnya tidak baik bagi umat muslim untuk bangun pada jam-jam ini atau setelah subuh kemudian tidur kembali, karena ini tidak baik untuk kesehatan dan juga rezeki. Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu an, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, disebutkan bahwa Nabi SAW bersabda, ketika kalian sudah selesai melakukan sholat subuh, janganlah mementingkan tidur yang menjadi penyebab hilangnya rezekimu. Di antara hal yang makruh menurut para ulama adalah tidur setelah sholat subuh hingga matahari terbit, karena waktu tersebut adalah waktu memanen ghanimah atau waktu meraih kebaikan yang banyak. Kemudian dari Urwah bin Zubair, beliau juga mengatakan, dulu Zubair melarang anak-anaknya untuk tidur di waktu pagi. Urwah mengatakan, sungguh jika aku mendengar bahwa seseorang itu tidur di waktu pagi, maka aku pun merasakan tidak suka dengan dirinya. Hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah. Sanad hadis ini adalah sahih. Hal yang sama juga disampaikan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, yaitu banyak tidur dapat mengakibatkan lalai dan malas-malasan. Banyak tidur ada yang termasuk dilarang dan ada pula yang dapat menimbulkan bahaya bagi badan. Tidur pagi juga menyebabkan berbagai penyakit badan, di antaranya adalah melemahkan syahwat, za'atul man. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, inilah sebetulnya cara Allah untuk menyampaikan taufik dan hidayah kepada hamba-hambanya. Ada kalanya kita tidak perlu untuk langsung duduk atau pergi ke kamar mandi atau mengambil air minum atau malah melanjutkan untuk tidur lagi. Cobalah ketika terbangun, tetaplah dalam kondisi berbaring sambil membaca zikir seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Diriwayatkan dari Ubadah bin Syamit dari Nabi SAW bersabda, siapa yang terbangun di waktu malam lalu membaca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billah, dan ia berdoa, ya Allah ampuni aku, atau berdoa pasti dikabulkan doanya.
Jika ia berwudu dan sholat, pasti diterima sholatnya. Hadis riwayat Bukhari. Tubuh kita sejatinya menyimpan begitu banyak rahasia. Seandainya kita mau belajar untuk mencari tahu dan mendengar, maka tubuh kita ini sebenarnya sedang memberikan banyak informasi yang berguna kepada kita. Kita pun juga bisa meningkatkan kesehatan fisik dan spiritual dalam kehidupan kita. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya sampaikan di kesempatan kali ini. Semoga dapat memberi manfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.